Kita buka dari Yohanes pasal 16 ayat 33. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Semuanya itu telah kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah dirimu, hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Hari ini kita merenungkan bahwa panggilan kita itu adalah menderita. Ya, tadi dikatakan di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kadang kita bertanya sama Tuhan, ya, kenapa sih Tuhan izinkan aku menderita gitu, aku harus bersusah-susah. Kenapa Tuhan izinkan banyak kesusahan, penderitaan di dalam hidup kita gitu. Yang pertama kita harus ingat bahwa surga itu adalah tempat yang mulia, kudus, murni, sempurna gitu. Jadi kalau kita mau masuk surga itu ya harus sama seperti keadaan surga gitu. Murni, kudus, sempurna gitu. Betul kita sudah disempurnakan, dimurnikan oleh darah Yesus, tetapi bukankah kita juga sadar bahwa di dalam diri kita ini begitu banyak hal-hal yang masih jauh ya dari kesempurnaan, masih jauh dari kekudusan yang Tuhan tunjukkan. Bukankah tujuan utama kita adalah menjadi serupa dengan Kristus gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan Kristus, begitu banyak yang harus masih diproses oleh Tuhan. Itu sebabnya kita akan diproses gitu, lewat kesusahan, penderitaan gitu. Gak gampang menjadi serupa dengan gambar Kristus itu. Bukankah itu membutuhkan proses yang berat, sulit, seperti emas yang masih banyak kotoran ya. Betul kita sudah dijadikan emas, tapi di dalam diri kita ini masih banyak hal-hal yang harus dibuang, harus dimatikan. Dan untuk membuat emas itu menjadi murni harus dibakar dengan api yang begitu panas, supaya kita ini menjadi layak menjadi pengantin wanita yang akan bersanding dengan pengantin pria kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi wajar kalau Tuhan mengizinkan ada penderitaan gitu. Yang gak wajar itu kalau kemudian kita tidak mau diproses, tidak mau dibakar, gak mau dimurnikan. Dan banyak orang tidak mau, banyak orang mengeluh, banyak orang bersungut-sungut kalau diproses. Banyak orang menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan dirinya. Padahal itu adalah proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Alasan yang kedua, karena kita ini kan sebelumnya adalah hamba iblis gitu. Kita ini kan sebelumnya adalah orang yang ditawan ya, oleh dosa. Kita hidup dulu di dalam dosa. Tuhan kita dulu adalah iblis, setan yang mengikat kita. Jadi gak mungkin setan, iblis itu akan dengan rela melepaskan kita gitu. Kalau seandainya ada musuh, kita tadinya ikut di musuh, kemudian kita berbalik, maka kita adalah jadi incaran yang paling penting bagi musuh kita ya. Kalau kita membelot, maka kita ada jadi target utama untuk diserang, untuk dibunuh gitu. Jadi iblis itu pasti mengincar kita, kapanpun, dimanapun gitu. Jangan kira sekali lagi di komplek ini kita ini aman-aman, enggak. Jadi hamba Tuhan itu menjadi sasaran utama iblis gitu. Kenapa? Karena kita itu kalau jatuh bukan hanya diri kita yang jatuh, tetapi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita yang tadinya mungkin wow, dia sudah jadi hamba Tuhan gitu, dia pelayan Tuhan. Kemudian kalau kita jatuh, berapa banyak orang yang kecewa, mulai dari keluarga kita, teman kita, jemaat, orang-orang yang selama ini sudah mulai, wah mungkin ada orang-orang muda, adik-adik kita di rumah, di mana, wah aku mau seperti abang, kakak itu. Tapi kalau kita jatuh, dan itu yang setan mau, Tuhan tahu celah kita sedikit saja, mungkin kadang hal-hal yang sederhana kan, hati kita yang bersungut-sungut, kita nggak ada yang tahu itu, hanya di dalam. Hati kita geram, marah, nggak ada yang tahu. Tapi iblis itu selalu menggoda kita untuk itu. Kadang hal yang kecil, contoh uang kecil saja. Mungkin uang hanya 5.000, uang 5.000, 1.000. Kalau kita udah nggak jujur di situ, setan itu akan menggoda. Nih, ambil aja. Nggak ada yang tahu kok. Setan itu suka sekali gitu. Dia tahu, apalagi kalau tahu kelemahan kita.
uang 10.000 kok, ambil aja, ambil. Gak ada yang tahu. Dan kalau kita jatuh di situ, kita nggak dimurnikan oleh Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, ya kan? Jadi kita punya lawan, musuh yang kuat, yang mengerikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus betul-betul jaga gitu, pikiran, hati kita. Kita harus sadar bahwa ada musuh setiap waktu. Gitu. Itu sebabnya kita harus siap menderita. Gitu. Kita harus siap menderita. Kita harus menjaga diri kita ini supaya terus nggak usah mengiyakan, mengikuti apa keinginan daging kita, mata kita. Enggak lah, aku enggak mau Tuhan. Aku enggak mau marah, aku enggak mau bersungut-sungut. Enggak mau uang 5.000 pun aku enggak mau ambil Tuhan. 1.000 pun aku enggak mau. Gitu. Harus siap menderita. Gitu. Ada godaannya. Karena kita tahu ada musuh kita yang menggoda kita. Ada musuh yang siap untuk menelan kita. Dan kita juga harus ingat bahwa kita ini di mana? Kita ini lagi di dunia, belum di sorga. Dunia ini masih di bawah pengaruh setan, iblis. Ya. Dunia ini tempat di mana musuh kita masih berkuasa. Kita di sini hanya menumpang. Di sini kita orang asing. Dunia ini bukan sahabat kita, ingat itu. Kalau kita mencari kesenangan, kebahagiaan di dunia ini mustahil. Di dunia ini tempat penderitaan, tempat kita hanya numpang saja. Kalau kita punya gubuk di ladang, kita hanya numpang di situ. Karena tugas kita kerja di ladang, kemudian kalau mungkin istirahat sebentar di gubuk, habis itu kerja lagi. Persis gubuk itu ya. Itulah dunia ini sekarang. Jangan pikirkan, oh di dunia ini nanti aku begini, begitu, enggak. Kita harus punya pikiran, oh ya, di dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya aku numpang. Dunia ini aku mengerjakan pekerjaan panggilan Tuhan. Di tempat ini aku menderita, kerja keras, susah payah. Sebab kalau kita mau cari dunia ini kesenangan, dunia ini jadi sahabat kita, maka kita bukan teman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau engkau ingin bersahabat dengan dunia ini, maka engkau menjadi musuhnya Tuhan. Banyak orang ingin berteman dengan dunia, cari kesenangan di dunia. Enggak, di dunia ini tempat penderitaan. Kita menyangkal diri kita ya. Yesus bilang, kalau engkau enggak menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku, engkau enggak layak, kata Tuhan. Di mana-mana kita akan ketemu orang-orang yang akan bisa jadi musuh kita. Jangan pikir di dunia ini semua orang akan menjadi suka dengan kita. Enggak, orang-orang yang akan membuat kita marah, sakit hati, yang mau menjatuhkan kita gitu. Bahkan di gereja sekalipun. Orang yang iri, orang yang mungkin enggak suka gitu. Apalagi kita mau hidup, belajar hidup benar gitu. Kita melawan arus gitu. Kadang bukan hanya orang dunia, bahkan di orang-orang di pelayanan, mungkin sesama pelayan, sesama hamba Tuhan kan. Kita harus membayangkan diri kita. Kita ini adalah prajurit ya kan, ada musuh. Kita ini dalam peperangan kan. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini harus berjuang, harus berperang. Ada musuh kita. Jadi kalaupun kita lagi istirahat, kalaupun kita lagi tidur, ingatlah bahwa musuh itu ada di sekeliling kita. Kita harus selalu berjaga-jaga ya. Seorang prajurit, dulu saya pernah latihan militer 2 minggu aja, aduh capeknya gitu. Kenapa? Ada aturan, pokoknya apapun yang terjadi jangan sampai kehilangan senjata dan perlengkapan. Jadi dibangunkan jam berapapun harus siap, standby gitu. Jadi makanya kita itu tidur pakai sepatu, kadang senjata kita itu kita peluk erat-erat. Ya. Kita harus siap sedia. Kalau musuh itu tiba-tiba datang jam 3 pagi, jam 4 pagi, ya kan? Dar gitu, langsung cepat-cepat kumpul ke tempat titik yang sudah ditentukan, ya kan? Tapi dengan lengkap. Kalaupun kita bangun nggak bawa helm, nggak pakai sepatu, senjatanya ketinggalan, ya udah kita jadi sasaran empuk. Kita itu harus bersiap kapanpun gitu. Harus dilatih gitu diri kita ya. Tadi saya bangun dengar suara anjing jam 4. Wih, apa itu ya? Kok gonggong terus ya, jadi kita itu maunya seperti itu jasmaninya. Gimana dengan rohaninya? Maunya kita itu langsung sadar gitu, peka gitu. Wih, apa ini kok? Ini kayaknya nggak pas ini. Nggak pas kayaknya nih gitu. Begitu ada serangan musuh iblis ya, tawaran godaan. Kalau contoh ya, mungkin kalian di dapur kadang ya, tiba-tiba sedikit aja masuk, umpamanya ke jari kita itu, umpamanya entah duri apa, pasti udah langsung gak nyaman, walaupun kecil gitu. Payah gitu, gak menyenangkan. Harusnya hati kita itu pun begitu,
kecil aja dosa, sedikit aja dosa yang kita lakukan, dan sebetulnya di awal itu langsung Roh Kudus itu bilang, itu salah loh gitu. Tapi kalau kita biarin, itu akan membesar. Kita jadi nggak peka lagi. Udahlah, nggak apa-apa. Lama-lama kita jadi seperti apa namanya ya? Kalau dalam bahasa Inggris itu numb. Kita itu udah nggak sadar gitu bahwa mau itu dosa kecil gitu. Udah kebal gitu. Hati kita itu udah membatu gitu. Lama-lama. Kalau kita terus lakukan, contoh umpamanya kayak tadi, kita nggak jujur gitu kan, lama-lama kejujuran itu makin lama makin besar. Dan kadang Tuhan sudah berulang ngasih tahu, lama-lama suara Roh Kudus itu makin kecil dan nggak kedengaran lama-lama, dan akhirnya nanti itu yang membawa kita dalam kejatuhan. Itu sebabnya kita harus sadar kita ini punya musuh yang mengincar kita ya setiap waktu. Makanya kita harus berjaga-jaga. Tadi dikatakan kita ini dalam pertempuran, musuh kita ada dari segala arah. Kalau kita tinggal di daerah Papua sana, banyak nyamuk yang berbahaya. Kelihatannya kecil sih, nyamuk malaria, tapi kalau udah digigit udahlah seumur hidup kita menderita. Kalau dingin sedikit menggigil, kalau tubuh kita lemah kita akan bisa masuk rumah sakit ya. Berbahaya sekali. Hanya nyamuk saja, kecil saja. Begitulah musuh kita, walaupun kelihatannya kecil ya. Tapi dia siap ya menusukkan racun ya. Dan akhirnya racun itu yang membuat kita akhirnya lemah, bahkan mungkin sakit, bahkan jatuh. Banyak sekali di dalam Alkitab ini contoh orang-orang seperti itu. Yang dia memulainya dengan baik, tapi mengakhirinya dengan gagal gitu. Salomo itu kurang apa coba? Masih muda dia udah ketemu Tuhan itu 2 kali. Dengar suara Tuhan langsung gitu. Waktu dia mempersiapkan bait suci ya. Tiba-tiba awan kemuliaan Tuhan turun dan wow, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi Salomo sedang berdoa, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tuhan langsung tanya, apa yang kau mau Salomo? Minta apa saja. Wah, dan Salomo waktu yang masih muda itu dia menjawab, Tuhan aku gak butuh kekayaan, aku butuh hikmat. Tuhan bilang, wow, luar biasa nih anak muda. Kalau engkau minta hikmat, maka akhirnya engkau juga mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Apa hebatnya Salomo waktu itu? Diangkat jadi raja masa mudanya, masih muda, wow. Tapi dia nggak sadar musuh itu mengincar dia. Dan betul, gara-gara kesenangan, gara-gara kenikmatan dunia, harta, uang, jabatan. Akhirnya Salomo menjadi raja yang memalukan, nggak menjaga hati dan pikirannya. Akhirnya nafsunya yang menguasai dia. Mulai menyembah berhala. Berhala itu kan bukan hanya, kalau zaman sekarang bukan patung yang disembah-sembah, enggak. Berhala itu apapun yang ada dalam pikiran hati kita yang melebihi Tuhan, yang membuat kita kompromi terhadap dosa, itu berhala. Bisa berupa hobi, bisa berupa HP, bisa berupa uang, bisa berupa diri kita, ego kita, ya kan? Merawat diri kita lebih dari yang seharusnya, itu berhala. Kita jadikan diri kita, bisa orang yang sudah menikah, anaknya jadi berhala. Jadi kita sedang ada di dalam peperangan. Ingat nih, kita tidak sedang di liburan. Ya. Di komplek ini jangan pikir di sini paling enak, nggak ada musuh. Oh, di sini paling banyak musuh. Di sini paling banyak setan. Ingat ini, di sini di komplek ini paling banyak setan. Lebih banyak mungkin setan di sini daripada di luar sana. Karena setan itu kalau sama orang yang di luar sana dia nggak terlalu peduli. Karena tidak digoda pun sudah melakukan dosa gitu. Tapi kalau kita di sini, dia tahu kita ini yang berkhotbah, kita main musik, kita WL, dia bilang, wah kalau ku jatuhkan yang satu ini, udahlah. Dan kadang kita nggak sadar itu, aman-aman saja padahal nggak. Makanya kita perlu periksa gitu, ada nggak sesuatu gitu yang jangan-jangan musuh itu sudah masuk dalam pikiranku, hatiku. Makanya dalam doa ini periksa gitu, Tuhan, ada enggak sekecil apapun gitu, coba minta Roh Kudus peka gitu. Kalau enggak, bahaya. Seperti Lot kan, dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, bahkan ikut Abraham, tapi waktu dia mulai enggak jaga matanya, udah mulai merasa bisa, malah dia meninggalkan Abraham. Karena dia melihat, wow, aku juga udah banyak nih berkatku. Kemudian disuruh pilih, mana kamu pilih? Dia pilih di dekat Sodom dan Gomora. Karena tempatnya bagus, hijau. Wow, dia pilih ke sana. Tapi dia tahu juga di situ banyak orang-orang dursila, orang-orang durhaka, orang-orang yang berdosa. Tapi dia mau dekat di situ, ya kan? Kompromi dia.
dan betul aja, ya, karena nggak menjaga dirinya. Mungkin kalaupun tadinya nggak ada musuh pun ya, nggak usah dulu ada musuh, nggak usah dulu kita tinggal dunia yang memang penuh penderitaan. Kalaupun itu seandainya nggak ada, tahukah saudara bahwa di dalam diri kita ini saja ada musuh yang paling besar, bahkan lebih besar dari setan iblis. Ada musuh kita yang lebih kuat, lebih hebat dari semua itu. Apa itu coba? Siapa musuh terbesar kita? Diri kita. Coba kita buka di Yeremia pasal 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Setan memang licik. Setan itu memang kuat. Tetapi firman Tuhan bilang, lebih licik dari segala sesuatu itu apa? Hati kita. Kalau iblis masih mau menggoda kita, hati kita, roh kita masih bilang, itu salah, hati-hati, bahaya. Tapi kalau udah hati kita jadi lawan kita yang menggoda kita, ini sulit sekali. Hati kita ini licik loh. Merasa benar, merasa hebat, merasa pintar, merasa rohani, merasa begini, bisa merasa lebih baik dari orang lain. Kadang udah melakukan dosa, hati kita bilang gak apa-apa kok. Ini kan cuman kecil, gak apa-apa kok. Gak ada yang lihat, gak apa-apa. Semua juga orang bikin, gak apa-apa. Apa liciknya hati kita, lebih licik dari segala sesuatu. Apalagi hati kita itu sudah membatu, udah ngeri. Nah ini sebabnya kita harus menderita gitu. Kita itu harus menyangkal hati kita ini gitu. Makanya kita perlu doa, perlu baca firman supaya kita tahu bahwa ternyata hatiku selama ini salah. Ternyata hatiku selama ini sombong, selama ini hatiku itu keras kepala gitu. Ternyata aku selama ini keras kepala. Oh Tuhan, hancurkanlah semua. Ampuni ya. Tetapi jangan putus asa ya. Tetapi bersiaplah, memang di dunia ini akan banyak mengalami penderitaan, kesusahan. Tapi jangan putus asa, karena Tuhan juga berjanji akan menyertai kita, menolong kita, menguatkan kita. Mazmur 91 ayat 15 berkata, Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan memuliakan engkau. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita, menghibur kita, menginsafkan kita ya. Berikan waktu, kesempatan, ruang untuk Roh Kudus juga mengingatkan, menegur kita. Itu sebabnya kita juga harus mempersiapkan hati kita. Oh iya, di dunia ini memang harus ada penderitaan. Jangan sampai kita nggak mau menderita, nggak mau susah. Kita harus siap untuk itu semua. Ya. Murid-murid Yesus, rasul-rasul, dia tiap pergi ke kota-kota, dia ingatkan ya. Seperti kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kita harus taruh dalam pikiran kita, aku harus banyak menderita sengsara di dunia ini. Banyak yang harus kusangkal, hatiku, diriku, aku harus melawan setan, iblis. Aku nggak mau menyenangkan, cari kesenangan di dunia ini. Ingat bahwa upah kalau aku menyangkal diri itu ada sorga yang mulia. Aku mau masuk sorga, aku mau serupa dengan Kristus gitu. Jadi pikiran-pikiran itu harus terus ada dalam hati kita supaya kita itu siap waktu ada masalah, penderitaan, kesusahan gitu, sengsara sekalipun kita kuat. Itu sebabnya firman Tuhan juga bilang berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Dan kita tahu, kita percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita masuk pencobaan, maka Tuhan juga akan menolong kita. Kalau kita mau menyerahkan diri kita, dibentuk oleh Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau, suka akulah, hatiku katanya, udahlah. Kalau begitu, belajar terbuka, Tuhan, aku siap diproses. Tuhan, bentuklah aku. Jangan lagu kita aja, ku mau sepertimu Yesus. Lagu kita bagus, tapi waktu terjadi masalah kemudian kita mulai gerasa gerusu gitu ya, kita nggak nyaman. Nggak, harusnya firman Tuhan katakan dalam tinggal diam, disitulah terletak kekuatanku. Harusnya begitu, datang penderitaan, kesusahan, sengsara, kita justru berdiam diri di dalam Tuhan, di kaki Tuhan. Kita bilang, Tuhan terima kasih ya. Kalau aku bisa diproses Tuhan, karena Tuhan mengasihi aku. Karena anak yang kukasihilah yang kuhajar, kata Tuhan. Anak yang kucintai yang kusesah, kata Tuhan. Mana ada
bapak yang tidak menghajar anaknya. Kalau anak itu memang anak kandung, tapi kalau anak sembarangan ya dibiarin aja, terserah kaulah. Hati-hati kalau Tuhan masih bicara menegur kita, seperti kemarin saya bilang, Tuhan masih menegur kita dengan keras, berarti kita masih dikasihi Tuhan. Tapi kalau nanti kita nggak lagi ditegur Tuhan, udah berarti kita udah jauh tuh dari Tuhan. Kita udah jadi anak sembarangan. Kita bikin dosa tapi nggak ditegur Tuhan. Nah ini hati-hati. Tapi siapkanlah hati kita untuk mau ditegur Tuhan, diproses Tuhan. Di dalam dunia ini akan banyak penderitaan, kesengsaraan, Tuhan izinkan untuk kita. Ya, karena Tuhan mau membentuk kita semakin serupa dengan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita, Roh Kudus menguatkan kita melewati banyak penderitaan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Sering kami mau menghindar dari penderitaan, kesusahan, sengsara. Padahal kami tahu hanya itulah jalan untuk kami diproses, untuk kami dimurnikan, untuk kami bisa nanti menerima upah, untuk kami bisa serupa dengan Kristus. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.